Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan formula atau rumus dasar seperti pangkat, akar, sisa bagi, dan berbagai tips dasar pada Microsoft Excel untuk pemula. Ini merupakan video tutorial saya yang ke-44, dan pada pembahasan Microsoft Excel merupakan part ketiga atau bagian ketiga. Sebelum dilanjutkan, dibantu subscribe, like, dan share video ini. Jika sudah subscribe, dibantu like dan share. Jika belum, saya doakan segera subscribe video ini dengan cara mengklik subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru berikutnya. Simaklah video ini dari awal sampai akhir sehingga bisa memahami apa isi dari video ini. Oke, saya mulai saja tutorial ini. Langkah pertama tentunya dibuka dulu Microsoft Excel. Kemudian saya buka file yang ada pada part 1 dan part 2. Kemudian untuk part 3 ini saya tambahkan saja sheet yang baru, tambah, kemudian di rename namanya tugas 3. Nah, pembahasan kali ini merupakan bagian dari Excel bagian ketiga atau part 3. Di sini saya akan bahas cara menggunakan formula dasar ya. Formula sama dengan rumus atau fungsi atau rumus-rumus dasar yang ada pada Microsoft Excel. Tahapan pertama ini saya contohkan cara menjumlah, mengurang, dan perkalian ya. Misalnya datanya di sini ada angka ya. Stop. Saya bikin 4, 5, 6 ya. Kemudian terjual 2, 1, 3. Di sini untuk percobaan ini berarti dicari sekarang sisa ya, sisa barang. Nah, seperti biasa untuk memulai rumus pada Excel harus dimulai dengan tanda sama dengan, berarti dimulai dengan rumusnya berarti stok dikurang terjual, sisa barang ya, sama dengan diklik pada kolom ya, di kolomnya kolom B baris keempat, diklik B4 berarti dikurang ya, kurang C ya, kolom C baris keempat, sisanya 2. Ini rumus dasar sekali ya, menggunakan fungsi pengurangan. Kemudian untuk formula tambah, misalnya ada angka 4, 7. Untuk menambah sama dengan klik B8 ditambah C8. Nah, nambah ya. Kalau untuk perkalian rumusnya saya ada angka 5, angka 8 sama dengan klik angka 5, kemudian shift bintang, klik angka 8. Nah, itu perkalian. Nah, sekarang bagaimana kalau ada angka, misalnya soalnya seperti ini, 12 ditambah 2 dikali 3. Nah, kalau pada Excel untuk membuat formula seperti ini, kita tidak bisa menulis sama dengan 12 ditambah 2 dikali 3, enter.
18 ya. Kalau ini yang ditulis berarti salah dalam penulisan rumus. Mestinya harus dirubah ke ini, buka kurung, diselesaikan dulu yang dalam kurung ya. Selesaikan yang dalam kurung, tambah 2, baru dikali 3 ya, yaitu penulisan yang sebenarnya. Kalau dipindahkan ke dalam rumus Excel sama dengan buka kurung 10 ditambah 2 tutup kurung dikali 3, hasilnya 36. Jadi beda sekali dengan rumus yang pertama. Makanya dalam Excel itu harus diperhatikan kurung buka dan kurung tutup karena sangat mempengaruhi. Nanti lain lagi hasilnya seperti ini ya, penulisannya 10. Misalnya dalam penulisan 10 ditambah dalam kurung 2 dikali 3. Ya. Ini dicobakan ke rumus sama dengan 10 ditambah buka kurung 2 kali 3 enter 16 ya. Ini dicoba juga jadikan 10, sama nggak hasilnya dengan yang di bawah, sama kayaknya ya. Karena di sini angkanya 10 2 16, berarti untuk yang formula ke-1 dengan yang ketiga sama, yang kedua ini lain ya, karena kurung dalam formula Excel sangat mempengaruhi ya. Jadi harus diperhatikan teknik cara membuat formula pada Excel menggunakan kurung ya, kurung buka dan kurung tutup. Jadi setiap ada menggunakan perkalian, tambah, atau bagi, itu diperhatikan kurung buka, kurung tutup ya. Misalnya saya contohkan sekarang menggunakan pembagian ya. Misalnya 10 dibagi 3, 12 ya, 12 dibagi 3 ditambah 5 dikali 6 ya. Nah, ini cara penulisan pada formula Excel sangat besar ya. Misalnya cara rumusnya sama dengan, berarti dibuka dulu kurungnya, buka kurung 12 dibagi 3 tutup kurung ditambah buka kurung lagi 5 dikali 6. Nah, 6 tutup kurung ya, enter. Nah, ini benar ya. Jadi kalau salah-salah menempatkan tanda kurungnya, hasilnya akan berbeda ya. Berarti diselesaikan yang dalam kurung dulu ya. Kalau seandainya ini nggak dibuka, rumusnya gini tadi ya. Rumusnya tadi buka kurung 12/3 ditambah buka kurung 5 kali 6. Seandainya 12/3 ditambah 5 kali 6, yang di sini yang dua angka ini tidak ditutup, artinya tidak lain lagi ya, hasilnya beda karena dia akan mencari yang perkalian. Hierarkinya kan ada kali, bagi, tambah, kurang ya. Berarti dia akan mencari dulu, selesaikan yang dalam kurung, kali, bagi, baru tambah dan dikurang ya. Itu sama levelnya tambah dan kurang ya isinya. Kemudian
Bagaimana cara membuat rumus absolut ya? Artinya mengunci sel ya. Misalnya mengunci angka 5 ya, angka 5 dikali 6 ya. Nah, ini bisa juga menggunakan rumus absolut ya. Berarti yang di sini angka 5 ini dikunci menggunakan dolar ya. Dolar berarti diklik ini ya. String berarti dia di kolom D17 ya. Tinggal diketik D besar ya, 17 string. Nah, ini artinya rumusnya menggunakan absolut ya, dikunci kolom D baris 17 dikali 6. Oke, ada kesalahan di sini. Diperhatikan lagi nih, string D string 17 ya. Berarti harusnya yang diketik itu string D string 17. Diperbaiki. Berarti di sini string D string ini dihapus ya. 17 ya. Ini artinya apa? Ini untuk mengunci satu sel ya. Ketika ini ditarik, nah maka dia konsisten, dia akan mengikuti angka yang ada di kolom D baris 17. Nah, itulah fungsi dari mengunci satu sel ya, menggunakan rumus absolut ya. Kemudian berikutnya yang dibahas di sini menggunakan beberapa fungsi dari matematika ya, atau misalnya menggunakan mod atau modulus ya, sisa bagi. Nah, itu cara menggunakannya. Misalnya carilah 10 mod 3 ya, 10 mod 3 mod ya. Nah, itu cara mencarinya. Di sini rumusnya sama dengan mod ya, tak kurung 10. Nah, ini diperhatikan ya, ini number titik koma, berarti titik koma ya, angka 10 number divisor pembaginya 3 kurung enter 1 ya. Berarti sisa bagi dari 10 dibagi 3 sama dengan 1. Oh, sekarang saya bikin 10 mod 2. Di sini rumusnya sama dengan mod 10 divisor 2. Nah, enter ya. Hasilnya 0 ya, karena dia tidak ada sisa pembagian. Kemudian di sini saya contohkan bagaimana membuat akar dari Microsoft Excel ya. Misalnya ada soal akar dari 25 ya. Nah, atau pada fungsi ini dibikin soalnya ya menggunakan question ya. Nah, di sini akar ya. Nah, di sini kalau lengkap nih, bikin akar berapa ya. Untuk penulisannya akar 25 itu rumusnya sama dengan SQRT, start ya, start 25 enter. Nah, hasilnya 5 ya. Berarti perlu diingat untuk membuat akar itu menggunakan start. Coba lagi, SQRT 100. Nah, 10 ya. Berarti akar dari 100 sama dengan
10 ya. Berarti sudah ada beberapa rumus dasar tadi yang menambah, mengali, mengurang, membagi, kemudian sisa bagi, akar ya. Kemudian saya contohkan menggunakan pangkat. Pangkat itu lambangnya seperti V terbalik ya. Misalnya 10 pangkat 2 ya. Pangkat 2. Nah, ini penulisannya sama dengan 10 pangkat 2. Nah, 100 ya. Berarti ini untuk akar. Akar digunakan SQRT ya. Ya, berjelas lagi di sini. Di sini merupakan mod bagi, di sini akar dalam kurung SQRT ya. Di sini pangkat. Ya. Berarti sudah ada berapa rumus matematika dasar ya? Ada sisa bagi, ada akar, ada pangkat ya. Sebenarnya masih banyak lagi formula-formula yang ada pada Microsoft Excel ya. Kayak fungsi matematika itu banyak ya, ada modus, ada menggunakan nanti fungsi statistik ya. Ini karena untuk dasarnya di Excel, yang penting paham dulu cara menggunakan formula-formula dasar pada Microsoft Excel. Nanti pada pembahasan selanjutnya akan dibahas nanti menggunakan fungsi lanjutan ya. Misalnya nanti ada fungsi dari mid, left, dan right. Ada juga nanti fungsi dari logika if, fungsi dari VLOOKUP ya. Nah, untuk pembahasan kali ini hanya membahas sekitar rumus dan formula dasar yang ada pada Microsoft Excel ya. Jadi demikian saja untuk tutorial bagian 4 ketiga ini. Yang penting intinya di sini yang pertama itu bisa menggunakan formula dasar pada Microsoft Excel ya. Yang utama sekali itu setiap pada Excel selalu menggunakan setiap rumus menggunakan sama dengan, itu wajib ya, harus. Kemudian untuk perkalian, tambah, dan bagi itu diperhatikan nanti buka kurung, tutup kurung ya, itu diperhatikan karena dia akan mengerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu ya. Jika tidak, dia akan mengerjakan yang perkalian dulu, perkalian, bagi, baru tambah dan kurang ya. Kecuali dia dalam kurung, baru dalam kurung dikerjakan dulu. Kemudian ada fungsi mod, sisa bagi, ada akar, SQRT, ada juga pangkat ya. Menggunakan pangkat pada Microsoft Excel ya. Oke. Kemudian untuk materi berikutnya akan disambung pada part berikutnya atau bagian berikutnya. Oke, saya sudah saja, semoga bisa dipahami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.